Hai hai hai, selamat datang di channel Daily Ans. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sakit? Galau? Gundah gulana? Sedih? Seneng? Waduh. Aku harap kalian baik-baik saja dan bener-bener sehat di sana teman-teman ya. Oke, hari ini aku akan membahas tentang alur cerita dari film live action yang berjudul LDK. Film yang diadaptasi dari manga ini menceritakan seorang pelajar SMA bernama Nishimori Aoi yang tinggal sendirian di apartemen dekat sekolahnya karena orang tuanya bekerja di kota lain. Shusei Kugayama, cowok terpopuler di sekolahnya, juga tinggal di apartemen yang sama dengan Aoi. Karena kejadian ceroboh yang dilakukan Aoi, maka mengharuskan Shusei itu tinggal bersama satu kamar dengan Aoi, guys. Gila. Penasaran gimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Cerita diawali dengan Shibuya Moe yang menyatakan perasaan cintanya kepada Kugayama Shusei, si cowok terganteng, terpinter, terkeren, dan pokoknya terter lah di sekolahnya, guys. Dengan sifat dingin dan tak acuhnya Shusei, dia langsung menolak perasaan cintanya Moe di depan publik. Nishimori Aoi sebagai sahabat baiknya Shibuya Moe bener-bener marah kepada Shusei. Aoi langsung menghampiri Shusei karena tidak terima perasaan cinta sahabatnya itu ditolak mentah-mentah oleh Shusei. Moe bener-bener memberanikan diri untuk menyatakan cintanya, tapi Shusei terlihat gak peduli tentang itu, guys, dan tiba-tiba ya langsung menggoda Aoi. Aoi makin kesel dan makin benci melihat Shusei dan tanpa sengaja juga Aoi menendang Shusei hingga terjatuh dari tangga. Kapok gak tuh? Shusei yang berpura-pura keseleo dan terluka ini dengan seenaknya menyuruh Aoi untuk menghantarkan Shusei ke tempat tinggalnya, guys. Aoi ini makin jengkel dengan sikapnya Shusei. Kenapa harus Aoi yang mengantarkan dia pulang gitu ya? Setelah sampai di tempat tinggal Shusei, Aoi langsung kaget karena kos-kosan yang dia tinggali itu sama dengan Shusei, guys. Aoi tidak tahu sama sekali kalau misalkan Shusei ini sudah tinggal seminggu di kos-kosan ini. Bahkan kamarnya pun bersebelahan dengan Aoi dan Aoi tidak sadar akan hal itu, guys. Shusei bener-bener ngerjain Aoi, disuruh bersih-bersih, rapin pakaian, disuruh masak juga. Pokoknya Shusei ini bikin repot si Aoi banget dah. Selagi Aoi memasak, Shusei menanyakan berapa lama dan kenapa Aoi tinggal di kos-kosan ini. Aoi pun curhat tentang keadaannya. Ayah Aoi pergi ke Cina karena pekerjaannya, ibu dan adiknya Aoi juga ikut ke Cina. Tapi Aoi itu gak ikut pindah karena dia itu gak mau pisah sama sahabat baiknya yaitu Moe. Aoi bercerita banyak tentang si Moe, tapi Shusei dengan sifat masa bodohnya itu ya, guys ya, tiba-tiba menghampiri Aoi tanpa rapin baju dulu, bayangkan. Aoi pun spontan kaget dan gak sengaja melakukan kecerobohan yang mengakibatkan aktifnya pemadam kebakaran di kos-kosan tersebut. Dan ya, semua yang ada di dalam kamar Shusei menjadi basah dan semua elektronik tuh rusak gara-gara si Aoi, guys. Kemudian ibu pemilik kos langsung mengecek seberapa parah rusaknya kamar Shusei ini. Dan ibu pemilik kos mengatakan bakal memperbaiki kamar Shusei selama sebulan. Ibu pemilik kos ini tidak memiliki kamar kosong lagi, maka Shusei dengan seenak jidatnya itu ya, guys ya, mau tinggal bareng-bareng di kamarnya si Aoi. Ya Aoi makin kaget dong, tinggal bareng-bareng sama cowok terganteng, terpinter, terkeren, dan terlain lah. Udah bikin kesel, kerepotin, sekarang malah tambah parah lagi, guys. Nah, di sini baru cerita cinta mereka berdua dimulai. Aoi dan Shusei pun masuk ke kamar kosan dan Aoi ini bener-bener kerepotan karena Shusei itu tinggal bersama dia ya. Tingkah Shusei ini bener-bener bikin Aoi kesel lah pokoknya. Aoi yang gak pernah punya pacar dan gak ada cowok yang dia suka tuh bener-bener bingung mau ngapain lagi. Udah bingung kudu gimana, ditambah kesel ya, pokoknya campur aduk dah. Sampai-sampai Moe pun bingung gitu ya, kenapa Aoi itu tingkahnya aneh, guys. Dan selang beberapa waktu teman-teman Aoi ini memberitahu kabar kalau misalkan ada cowok dan cewek ketahuan tinggal bareng, mereka bakal langsung dikeluarin dari sekolah, guys. Aoi kaget dan bener-bener khawatir mendengar hal ini karena Aoi itu tinggal bareng sama Shusei, tapi cuma mereka berdua yang tahu hal ini. Moe sama sekali gak tahu kalau misalkan Shusei ini tinggal bersama Aoi. Dan parahnya lagi, si Shusei ini kelihatannya santai banget gitu loh. Dan ya, Aoi bener-bener harus berusaha menutupi segala hal tentang Shusei yang tinggal bersamanya. Karena Shusei tinggal bersama Aoi, maka dibuatlah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Shusei. Sampai-sampai tidur pun dibatesin. Dan kemudian tiba-tiba si Ryosuke Sato ya, teman dekatnya Shusei ini berkunjung ke tempat tinggalnya Aoi dan Shusei. Emangnya si Shusei ini terlalu santai banget. Dan juga Shusei ini orangnya usil banget. Aoi bener-bener kesel karena tingkahnya Shusei ini, guys. Untung aja si Ryosuke ini nggak curiga apa-apa ke Shusei ya.
Aoi berhasil keluar dari kamarnya memakai alasan dari Susei untuk mengambil pakaian Aoi yang ketinggalan di situ. Parah emangnya ya. Aoi pun mampir ke tempat Sanjo Wataru bekerja untuk melihat barang yang lagi diskon. Aoi bener-bener hidup hemat. Jadi kalau misalnya ada apapun yang berkaitan sama diskon, udah pasti Aoi bener-bener tertarik. Nah, mengenai Sanjo Wataru ini guys, dia bener-bener beda jauh dari Susei. Dia itu baik dan perhatian banget sama si Aoi. Di sini udah kelihatan ya kalau misalnya Sanjo ini emang suka sama si Aoi, beda jauh sama Susei yang sering ngusilin Aoi dari awal ya. Sampai-sampai Sanjo ini kasih pinjem jaketnya ke Aoi karena Aoi lagi kena flu efek kehujanan tadi guys. Setelah hujan mereda, Aoi pun balik ke kos-kosannya dengan memakai jaket yang dipinjami oleh si Sanjo tadi. Aoi langsung memarahi Susei biar Susei nggak seenak jidatnya itu membawa teman-teman dia ke tempat tinggalnya mereka berdua. Karena kalau misalnya mereka ketahuan bakal dikeluarin dari sekolah guys. Dan tiba-tiba Susei kelihatan sedikit keganggu sama jaket yang dipakai Aoi itu. Aoi pun menjawab kalau misalnya itu dipinjami dari si Sanjo. Di sini Aoi kelihatan kena demam ya karena Susei itu mengecek suhu badannya si Aoi. Dan juga karena Susei sudah mau pergi ke tempat kerja pada waktunya, Susei pun langsung keluar dan menepuk jidatnya Aoi untuk memberi kompresan tempel di kepalanya. Waduh ya, emangnya pikiran Susei ini susah bener ditebak, udah usil tapi perhatian juga gimana tuh. Keesokan harinya terlihat Aoi lagi mau jemur baju di balkon kos-kosannya ya, sambil sapa-sapa pagi ke ibu pemilik kos. Waduh. Kemudian ibu pemilik kos ini mengundang Aoi untuk ikut ke pesta barbecue bareng Sanjo, Moe, dan Ryosuke untuk menyambut kedatangannya Susei. Dan yang gak disangka-sangka ternyata Moe ada di sana. Nah, di sini rahasia Aoi yang ditutupi bener-bener itu kebongkar sama Moe guys. Sekarang Moe tahu dan kaget melihat Aoi ternyata tinggal bersama Susei. Tiba saatnya untuk berpesta barbecue. Aoi, Moe, dan Ryosuke bantu-bantu untuk menyiapkan bahan. Sanjo yang memasak makanannya karena Sanjo ini pinter masak guys. Di sini Moe itu masih suka dan cinta sama Susei, tapi Aoi bener-bener gak enak hati sama Moe karena ya emang udah ketahuan gitu tinggal bareng sama cowok yang disukai sama si Moe. Karena hal ini juga Aoi nyuruh Moe untuk ikut bermain-main dengan Susei dan Kota, si anak dari ibu pemilik kos, biar si Moe ini bisa mendekati Susei lagi gitu loh. Dan di sini mulai kelihatan ya kalau misalnya Aoi ini memiliki sedikit rasa suka sama Susei karena agak sedikit cemburu gitu melihat Susei dan Moe itu bermain bersama Kota. Selagi semua repot dengan urusan masing-masing, datanglah Souju, yaitu kakaknya Susei. Aoi dan Moe kaget dong karena mereka berdua sama sekali gak tahu kalau Susei ini punya kakak. Dan yang lebih kaget lagi, Souju ini gak datang sendiri guys, tapi Souju ini datang ke pesta barbecue bareng si Satsuki Mizuno, teman masa kecil dan sekaligus mantan pacarnya Susei. Susei pun kaget dong karena dia gak tahu sama sekali kalau misalnya Satsuki bakal ke pesta itu juga. Kemudian semua makanan sudah siap dan mereka mulai berpesta bareng. Setelah selesai makan, Aoi membantu Sanjo untuk memasak makanan lainnya. Aoi sesekali melihat Susei yang masih duduk berduaan bersama Satsuki. Sanjo juga seperti itu, sesekali melihat si Aoi ini guys. Sanjo yang merasakan sedikit cemburu ini menanyakan kepada Aoi apakah Aoi ini suka sama Susei. Dan ternyata Aoi ini bilang gak tertarik sama si Susei karena dia itu nyebelin guys. Waduh parah ya, emang gak jujur sama diri sendiri ya. Pesta barbecue pun sudah selesai dan mereka semua merapikan barang-barangnya kembali. Di sini terlihat Susei ini sedang bersama Satsuki untuk merapikan barang-barang. Satsuki menanyakan kepada Susei tentang janji mereka di masa lalu, dan Susei pun masih mengingat janji itu. Susei memberikan sedikit perhatian ke Satsuki. Setelah itu Susei pergi ke toilet. Di sini Aoi kelihatan sedikit cemburu melihat mereka berdua. Dan yang lebih parah lagi, Satsuki ini bener-bener manasin Aoi ya, manasin hati Aoi biar si Aoi tuh gak jatuh cinta sama si Susei. Karena percuma katanya si Satsuki seperti itu. Di sisi Susei cuma ada Satsuki seseorang saja. Malam hari pun tiba dan hujan turun begitu derasnya. Aoi bener-bener gak bisa tidur tenang karena Aoi tuh takut banget sama petir. Aoi berkali-kali teriak setiap ada petir guys. Susei pun terbangun dan mengatakan kalau itu cuma petir, Aoi gak perlu takut. Tapi Aoi tetap aja teriak, ya namanya juga takut petir ya. Dan gak disangka-sangka Susei ini mengulurkan tangannya buat si Aoi biar si Aoi ini tenang gitu loh. Aoi dengan perlahan-lahan memegang tangannya Susei dan si Aoi mulai sedikit tenang guys. Nah ini dia yang kalian tunggu-tunggu ya, kisah romansa antara cewek yang ngaku benci tapi diem-diem suka dan cowok ya yang kelihatan cuek tapi bisa kasih perhatian.
Pagi hari pun tiba, seperti biasa Awi berangkat sekolah dan menyapa ibu pemilik kos. Kemudian ibu pemilik kos menawarkan 2 tiket ke tempat taman hiburan kepada Awi. Awalnya Awi tuh mau pergi bareng Moe, tapi tiba-tiba Suse ini main serobot aja itu tiket ya, satunya lagi, dan langsung janjian ke Awi buat pergi ke tempat taman hiburan itu guys. Setelah pulang sekolah, Awi menunggu di tempat janji mereka sambil merapikan rambutnya. Gak lama kemudian Suse pun datang dan mengatakan kalau anggap aja ini latihan buat Awi karena Awi tuh gak pernah punya cowok dan gak pernah jalan bareng cowok guys. Gak pakai basa-basi, langsung aja si Suse itu nyosor tangannya si Awi biar gandengan bareng guys. Ya Awi kelihatan gugup dong itu. Ya pokoknya gimana lah, kayak kalian bisa lihat di cuplikan ini guys. Scene diperlihatkan keseruan mereka berdua memainkan permainan di taman hiburan itu dan mereka berdua bersenang-senang bersama. Kemudian Awi dan Suse ini beristirahat sejenak setelah mereka banyak bermain di taman hiburan. Awi melihat ada poster festival kembang api Tanabata di sana. Dan Awi pun langsung menanyakan hal ini ke Suse apakah dia tahu tentang ini atau enggak. Dan ternyata Suse itu gak tahu apa-apa tentang festival ini setelah Awi bercerita. Dan ya nggak disangka-sangka lagi Suse ini langsung ngajak Awi buat pergi bareng ke festival kembang api Tanabata itu. Awi kaget dan ragu-ragu untuk menjawab ini guys. Malam hari tiba dan Suse pun tidur dengan pulasnya. Awi masih terbangun ini guys. Awi menandai tanggal di kalendernya untuk pergi bersama Suse ke festival kembang api Tanabata. Yes, di sini Awi menerima ajakan si Suse guys. Ahai. Keesokan harinya sebelum masuk sekolah, Awi menunggu Moe karena ingin membicarakan sesuatu tentang Suse. Di sini Awi menjelaskan semuanya tentang Suse ke Moe. Bahkan Awi juga jujur kalau Awi jadi suka sama si Suse ini guys. Mendengar hal ini, si Moe ini menjadi sedikit kesel. Tapi Moe tetap dukung si Awi biar tetap bisa bareng sama si Suse. Moe sadar walau dia suka dan cinta sama Suse, tapi Suse gak ngerasain hal yang sama, itu percuma aja. Moe berpikir lebih baik melangkah maju dan merelakan Suse buat bareng si Awi. Aduh, ini asli dah, Moe itu bener-bener baik. Asli. Setelah pulang sekolah, Suse dan Awi pun pulang bareng untuk ke supermarket dan melewati toko perhiasan kalung. Awi pun melihat kalung yang ia inginkan, tapi dia itu gak bisa beli karena kalung ini bener-bener mahal dan dia gak punya duit yang banyak guys. Setelah sampai di kos-kosan, ternyata Satsuki ada di sana untuk menunggu Suse dan ya, lagi-lagi Satsuki ini memojokkan Awi biar nggak deket-deket sama si Suse. Keesokan harinya Awi menceritakan itu semua ke Moe. Moe pun kaget dan ngerasa kesel sama si Satsuki ini. Pada saat pulang sekolah, Awi ini mendadak bertemu dengan kakaknya Suse, yaitu Souju. Kemudian Aoi ini memberanikan diri untuk bertanya ke Souju, ada hubungan apa antara Satsuki dengan si Suse. Souju pun menceritakan tentang Suse di dalam mobilnya bersama Aoi. Suse dari kecil sudah kekurangan kasih sayang dari keluarga. Nah, Satsuki ini udah tahu hal ini semenjak mereka berdua masih kecil. Satsuki yang selalu mengajak Suse untuk ke sekolah, menghibur Suse juga dan sering main bareng sama si Suse. Aoi yang ingin tahu lebih lanjut tentang Satsuki dan Suse tiba-tiba disosor aja gitu mulutnya sama si Souju. Parah emang ya. Ini adalah hal pertama bagi Aoi. Souju melakukan ini karena ingin melihat apakah Suse marah kalau misalkan Souju melakukannya kepada Aoi. Kemudian Souju kembali bekerja dan Suse menunggu Souju selesai dengan pekerjaannya untuk menanyakan ada perlu apa Souju di sekolahnya. Souju ingin memberikan uang kepada Suse tapi Suse menolaknya. Souju pun tiba-tiba ngeledek si Suse ini guys. Tinggal bareng cewek itu butuh duit banyak. Dan sekali lagi karena Souju ini ingin melihat Suse marah atau enggak, Souju langsung mengatakan ingin mendapatkan Aoi di depan Suse karena Aoi ini mirip dengan Satsuki. Dan Souju bilang kalau misalnya Souju sudah mencium Aoi. Suse marah dan langsung nojok Souju di situ karena nggak terima Aoi diperlakukan kayak gitu. Suse yang udah membuat keributan di sana, jadinya Suse langsung cabut begitu aja dan mencari di mana Aoi berada sekarang. Akhirnya Suse pun menemukan Aoi yang sedang menangis di dekat bukit pinggir jalan. Hal yang bener nggak diduga-duga, Suse langsung cium pipi Aoi sebagai tanda kalau ciuman pertama Aoi di reset kembali ke awal. Aoi ini kebingungan dan Suse menjelaskan kalau misalkan ciuman dari Souju itu gak berarti apa-apa dan gak termasuk hitungan ciuman pertama Aoi. Aoi pun mulai tenang dan ya seperti biasa Suse ngerjain Aoi lagi guys dengan mendorong Aoi sampai terjatuh ya. Suse bener-bener pengen Aoi ketawa lagi kayak biasanya, jadi dia ngerjain Aoi kayak gitu.
Ekstrim sekali ya. Di sini kelihatan kalau misalnya Suse makin suka sama si Aoi. Ya, dari pas waktu reaksi kemarahan dia ke Soju, lalu sebelumnya lagi pas waktu di taman hiburan bareng, dan sampai sekarang Suse ini bener-bener menikmati hidupnya bareng si Aoi. Suse pun melihat betapa kepengennya si Aoi ini buat pergi bareng si Suse pas nanti di festival kembang api Tanabata. Di sini yang bener-bener jadi masalah adalah Satsuki, guys. Suse yang menerima telepon dari Satsuki langsung bergegas menghampiri Satsuki. Setelah itu Suse pun balik ke kos-kosannya. Dan di sini karena Aoi bener-bener penasaran sama Satsuki, jadi dia langsung menanyakan tentang kejadian 2 tahun yang lalu saat Suse masih bersama Satsuki. Kemudian Suse pun menjawab dengan sikap dingin dan cueknya karena terlihat keganggu sama pertanyaan si Aoi ini, guys. Di sekolah, Aoi menceritakan tentang ini ke Moe. Kemudian Moe menenangkan Aoi dan Moe bilang kalau Aoi dan Suse itu terlihat serasi. Nah, Moe di sini ternyata diem-diem menggali informasi tentang Suse ke Ryosuke, guys, temen dekatnya Suse. Dan juga nih ya, Moe lama-lama malah suka sama si Ryosuke gara-gara sering ngobrol. Lalu Ryosuke juga langsung ngasih tahu kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya Suse. Aoi kaget karena baru tahu hal ini, guys. Sesampainya di kos-kosan, Aoi langsung bergegas membuat kue dan makanan lainnya untuk merayakan ulang tahunnya Suse. Suse belum balik ke kos-kosan karena Ryosuke ini mengajaknya untuk bermain tangkap bola. Dan Ryosuke juga ini sekali-sekali membahas tentang Satsuki. Ryosuke bilang kalau seharusnya Satsuki itu udah nggak kenapa-napa. Suse terlalu menanggung semua tentang Satsuki sendirian. Di sini Aoi udah bener-bener siapin semuanya buat Suse, tapi Suse belum balik juga ke kos-kosan. Satsuki tiba-tiba menelpon Aoi dan Aoi pun kaget. Satsuki bener-bener manas-manasin hati Aoi saat itu. Aoi bener-bener gak tahu harus ngomong apa lagi. Dia cuma bisa menunggu Suse pulang. Suse yang lagi berada di tempatnya Satsuki gak tahu kalau misalkan Satsuki ini menelpon Aoi, guys. Satsuki juga menawarkan Suse untuk tinggal bersama dia malam itu, tapi Suse gak mau dan akhirnya dia pulang ke tempatnya Aoi. Aoi yang udah menunggu Suse dari tadi seneng ngeliat Suse pulang. Kemudian Suse melihat makanan yang disiapin oleh Aoi. Suse termenung sejenak dan langsung memakannya. Lalu Aoi juga ikut makan bareng Suse. Karena Aoi bener-bener gak bisa nahan kesedihan, akhirnya dia nangis di depan Suse. Dan ketika Suse menanyakan kenapa Aoi menangis, Aoi menjawab cuma ingin bikin Suse seneng karena tiap kali dia bareng Satsuki, Suse kelihatan murung. Suse yang mendengar hal itu langsung menyerang Aoi dan Aoi pun berontak. Serangan Suse terhenti dan dia pun mengemas barang-barangnya lalu pergi dari tempat tinggal Aoi. Aoi yang gak mau Suse pergi pun langsung menyusul Suse dalam keadaan hujan deras. Aoi bener-bener meluapkan semua emosi dan perasaan dia ke Suse. Aoi juga mengutarakan perasaan suka dan cintanya kepada Suse. Tapi Suse ini menolak perasaan cintanya Aoi. Bukan karena Suse gak suka sama Aoi, tapi karena Suse ini masih terjebak di masa lalunya bersama Satsuki dan Suse juga gak ngerti apa itu perasaan cinta. Suse itu nggak mau Aoi tersakiti karena hal ini, maka itu Suse pergi. Suse juga meminta maaf karena nggak bisa pergi bareng Aoi ke festival kembang api Tanabata. Aoi pun pulang dan menangis terseduh-seduh di sepanjang perjalanan. Hari-hari telah berlalu dan di sekolah, Moe memperhatikan Aoi agak sedikit berbeda dan aneh. Ryosuke pun bingung juga dengan perubahannya si Suse. Kemudian Moe penasaran dan si Aoi pun menceritakan itu semua kepada mereka berdua. Di sini Aoi bener-bener ingin melupakan perasaannya ke Suse. Karena Moe nggak mau hal itu terjadi, Moe pun menanyakan Satsuki kepada si Ryosuke ini, guys. Ryosuke bilang kalau Satsuki adalah orang spesial bagi Suse karena dulu Satsuki sering bersama Suse di saat Suse lagi butuh seseorang. Sampai akhirnya pun Satsuki ini berpacaran dengan Suse. Moe pun bilang kalau itu beda persoalannya dengan suka dan cinta. Hubungan itu cuma berdasarkan rasa kasihan. Ryosuke juga nggak ngira kalau mereka bakal pacaran. Satsuki dulu ditolak perasaan cintanya dengan cowok lain karena Suse kasihan ngeliat Satsuki sendirian, maka itu Suse bakal melindungi Satsuki biar nggak sendirian lagi. Tapi hubungan Satsuki dan Suse gak berjalan mulus. Banyak perselisihan antara mereka berdua. Pada akhirnya mereka putus dan sampai saat kejadian 2 tahun yang lalu di malam Natal, Satsuki menelpon Suse terus-terusan. Kemudian Satsuki yang lagi nunggu Suse di malam Natal itu pingsan. Suse pun menyusul Satsuki dan bagi Suse ini adalah hal terburuk yang dia alami.
Lalu Susei menunggu Satsuki sampai sadar dari pingsannya, dan setelah Satsuki sadar, Susei pun bilang sebelum Satsuki menemukan kebahagiaan sendiri, Susei bakal terus bareng sama dia. Susei bener-bener selalu menepati janji itu sampai sekarang. Ryosuke ngerti perasaan Susei kayak gimana, tapi seharusnya itu udah cukup bagi Susei. Susei gak bisa terus-terusan seperti itu. Aoi yang mendengarkan cerita dari Ryosuke itu bener-bener pasrah sama keadaan yang ia alami sekarang. Aoi udah hampir menyerah dengan perasaannya sendiri karena Satsuki dan Susei gak bisa dipisahin. Moe meyakinkan hal ini kepada Aoi, dan Aoi pun tetap gak bisa bareng sama Susei lagi. Bagi Aoi, untuk jatuh cinta kepada seseorang gak cuma hanya melewati hari-hari senang bersama orang yang ia cintai, tapi akan lebih baik kalau dijalani dengan orang yang saling mencintai. Aduh guys, asli ini sedih banget si Aoi ini guys. Di hatinya itu bener-bener campur aduk dan antara mau lupain perasaannya atau memilih bertahan untuk mencintai Susei. Waduh, asli sedih ini. Aoi pun tiba di kos-kosannya dan melihat ada barang yang digantung ke gagang pintu kamarnya. Ternyata itu dari Susei guys. Aoi langsung masuk ke kamarnya dan membuka barang dari Susei itu. Dan gak disangka-sangka isinya adalah kalung yang Aoi pingin sejak lama guys. Susei pengen ngeliat Aoi senyum lagi. Maka itu Susei membelikan kalung ini buat Aoi. Menangislah Aoi pada saat itu. Waktu istirahat Susei tiba dan di saat ini Susei bertemu dengan Shouju. Lalu Shouju bertanya kenapa Susei masih menjadikan Satsuki sebagai alasan. Padahal Satsuki cuma memanfaatkan keadaan itu untuk dirinya sendiri. Bahkan Satsuki juga udah paham dari awal Susei gak bakal bisa terus bersama dia. Dan juga Shouju bilang akan menangani Satsuki biar Susei bisa terlepas dari ikatan janjinya bersama Satsuki. Shouju pun memperingati Susei untuk jangan sekali lagi lari dari perasaan cintanya Aoi. Moe pun mengajak Aoi untuk pergi ke festival kembang api Tanabata. Aoi menolaknya, tapi lagi-lagi Moe seenaknya sendiri ngajak Sanjo ke festival. Aoi bener-bener gak bisa menyangkal itu semua karena Sanjo juga setuju sama ajakannya Moe. Festival kembang api Tanabata pun tiba dan Aoi pergi ke tempat festival dengan memakai yukata yang udah dia beli waktu itu. Aoi masih terlihat sedih karena tidak bisa pergi ke festival bareng Susei. Moe memberikan sedikit dorongan kepada Aoi biar Aoi bisa ceria lagi seperti biasanya. Di sini diperlihatkan kalau Susei pulang ke tempat kos-kosannya yang udah diperbaiki sama ibu pemilik kos ya. Saat Susei mengeluarkan kunci kamarnya, dia terhenti karena mengingat gantungan kunci kamar yang Aoi miliki. Scene memperlihatkan Aoi tiba di festival bertemu Sanjo dan jalan-jalan menikmati festival. Ryosuke dan Moe ternyata nggak langsung pergi ke festival guys, melainkan mereka berkunjung ke kamar kos-kosannya Susei. Ryosuke pun masuk dan langsung memarahi Susei. Kenapa Susei membuat keputusan begitu ke Aoi? Moe yang terlihat kesel karena keputusan Susei ini langsung menunjukkan kalung yang Susei berikan kepada Aoi. Lalu Moe bilang kalau Aoi lagi jalan bareng Sanjo di festival. Moe merencanakan ini semua karena Moe gak mau ngeliat Aoi sedih gara-gara Susei mengambil keputusan yang salah. Susei pun langsung ke tempat festival dengan menggunakan motor yang dipinjam dari Ryosuke. Setelah Sanjo dan Aoi berjalan-jalan mengelilingi festival, Sanjo mengajak Aoi untuk menaiki komedi putar di festival ini. Sedangkan Susei masih menuju ke tempat festival. Di tengah perjalanan dia terhenti karena akses jalan ditutup sementara guys. Festival kembang api pun dimulai dan Susei nggak peduli tentang akses jalan itu, langsung memarkirkan motornya lalu berlari mencari di mana Aoi berada. Sanjo dan Aoi pun sedang berada di dalam komedi putar. Sanjo yang udah mendem rasanya dari setahun yang lalu langsung menyatakan cintanya kepada Aoi. Aoi meminta maaf kepada Sanjo karena nggak bisa nerima cintanya. Aoi pun berjalan melewati kerumunan orang untuk pulang sendirian guys. Kemudian Aoi mendengar suara-suara kecil Susei memanggilnya. Aoi berpikir kalau itu cuma halusinasinya saja. Tapi sekali lagi dia mendengar suara Susei dari kejauhan memanggil namanya. Kemudian Aoi kaget melihat Susei yang sedang mencarinya sambil berlari-lari. Dengan perasaannya, Aoi langsung berlari dan segera menjawab panggilan Susei dari keramaian orang. Aoi sempat terjatuh karena menabrak orang di kerumunan itu. Susei yang sadar Aoi terjatuh, kemudian langsung memanggil Aoi dari kejauhan. Lalu Aoi menanyakan kenapa Susei datang ke festival ini. Susei pun meminta maaf karena keputusan yang udah dia buat. Susei juga meminta maaf karena Susei belum tahu apa itu perasaan cinta.
Suse juga khawatir akan membuat Aoi menangis lagi kalau Suse bersamanya. Suse benar-benar ingin melihat Aoi tersenyum. Aoi benar-benar tersakiti selama ini. Aoi jatuh cinta sendirian, berjuang sendirian, merasakan kesedihan sendirian. Tapi Aoi gak bisa lupain perasaannya ke Suse walaupun ia udah berusaha melupakan itu semua. Suse yang mendengar ini langsung memeluk Aoi dan bilang kalau Suse akan selalu ada buat Aoi. Kembang api spesial berbentuk hati pun menyala untuk terakhir kali dan akhirnya Suse dan Aoi berpacaran. Scene ditutup dengan adegan romansa dari Suse dan Aoi, lalu diakhiri juga dengan Suse memakaikan kalung yang Aoi inginkan di lehernya. Happy ending guys. Oke. Jadi seperti itulah untuk alur cerita dari film LDK ini guys. Ya menurutku ini film bagus teman-teman ya, bagus karena aku udah baca manganya juga. Jadi ini tuh walaupun ada perbedaan sedikit antara manga dan filmnya atau live actionnya, menurutku ini bener-bener film cukup bagus guys. Karena poin-poin penting yang ada di manga LDK dan live action ini sama semua guys. Poin pentingnya itu sama semua. Walaupun adegan scene-nya ada yang sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Soalnya kalau misalnya itu nggak mungkin kan manga chapternya banyak dibuat live action, itu diadaptasi live action tuh nggak mungkin semua chapter gitu loh. Bener-bener banyak guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton lagi mau baca atau apapun lebih lanjut tentang alur ceritanya, kalian bisa langsung baca manganya aja ya teman-teman ya. Dan juga ini LDK masih ada kelanjutannya ya teman-teman ya. Ini jadi LDK di tahun 2014 ini rilisnya yang lagi kita ceritakan atau kita bahas sekarang. Dan kemungkinan aku bakal bahas juga nanti di video berikutnya untuk LDK tahun 2019. Oke, jadi seperti itu aja untuk pembahasan atau alur cerita kita hari ini di video kali ini. Di BTW video pertamaku ya. Video pertama tentang alur cerita guys. Mohon maaf kalau misalnya omonganku masih belepotan karena aku nggak kebiasa ngebaca skrip ya. Saya tuh kebiasaannya itu ngomong spontan guys ya. Aku agak-agak susah untuk ngebaca skrip karena skrip itu bener-bener panjang banget untuk alur cerita ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aku Arden pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.